Ah! Boom! Sampurasun para kanca, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih betah sama video YouTube saya? Kapan atuh bosennya? Aduh, jangan bosen, aduh please, euy. Minimal atuh sabrek ya. Bercanda tadi mah ya. Para kanca, hari ini aku mau ngomongin sama kalian sesuatu yang sebetulnya udah sangat usang, tetapi masih sangat pelik untuk dibicarakan, masih sangat seru untuk diguar, sehingga kalau memang kita munculkan lagi ke permukaan, perdebatan ini akan semakin hangat dan semakin membahana, sehingga banyak wartawan yang meliput kejadian ini. Ngomong apa sih? Ya, ada sebuah perdebatan ilmu pengetahuan dari dulu sampai sekarang, bahkan dari abad Nun ya, sampai abad ini masih terus bergeming, baik dalam ranah resmi maupun ranah non-resmi. Baik dalam ranah ilmiah maupun ranah non-ilmiah, kanca. Di jurnal-jurnal dibahas, di seminar-seminar dibahas, di webinar-webinar, apalagi sekarang masa pandemi dibahas. Belum lagi sekarang di grup WhatsApp, di grup Facebook, di grup Twitter, di semua grup. Emang Twitter ada grupnya? Pokoknya di semua grup dibahas, saking gemingnya, saking peliknya persoalan ini. Apa itu persoalan teologi? Ya Allah, ya diajakan karena teologi mah ngarampod. Persoalan teologi, apa harus saya yang turun untuk menyelesaikan permasalahan ini? Bohong kanca, saya mah jangankan untuk membahas persoalan teologi. Membuat kuburan dari karet yang digini-gini sama tangan saya mah nggak bisa, ampun gitu ya, apalagi bahas teologi. Ya udah, nggak usah berlama-lama ya. Begini kanca, pada masa itu, tepatnya kira-kira di awal abad ke-12 atau bahkan sebelumnya atau bahkan setelahnya lah ya, kira-kira di sekitar abad pertengahan lah, filsafat Islam atau filsafat agama yang biasa kita generalkan itu sedang ramai-ramainya diperbincangkan oleh para filsuf muslim di masa itu. Tetapi ada banyak ragam pendapat yang terjadi di kalangan mereka. Ya, ini merupakan hal yang sangat lumrah ya, jangankan di kalangan mereka gitu. Di kalangan kita yang orang biasa aja, perbedaan pendapat masih sebuah hal yang biasa aja ya. Bagaimana cara kita menyikapinya? Ya harus bijak lah. Jangan merasa diri paling benar. Ya, pesan moral itu Maya. Jadi pada saat itu, ada sebuah permasalahan yang memang sudah bergeming tentang teologi ini. Satu hal yang akan saya soroti di video ini adalah terkait dengan kebangkitan jasmani setelah kematian. Ayo, di antara kalian pasti ada yang bingung. Atau bahkan ada yang bilang begini, yakin kok setiap manusia yang udah mati nantinya bakal bangkit lagi. Bener kanca, memang yakin. Semua juga mengatakan hal yang sama. Dalam hal ini adalah sufi maupun para filosof mengatakan hal yang sama, senada. Tetapi yang jadi perbedaan di sini adalah apakah kebangkitannya itu hanya terbatas pada ruh saja? Dalam hal ini adalah kebangkitan rohani, atau kebangkitannya itu tidak terbatas pada ruh, melainkan rohani dan jasmani sama-sama bangkit, sama-sama dibangkitkan oleh Allah setelah kematian. Ini yang jadi perbedaan pelik dan ini yang masih diperdebatkan sampai sekarang. Nah, kita bagi ini ke dalam dua kubu. Kubu yang pertama adalah kubu yang meyakini dan berpendapat bahwa hanya rohani lah yang akan dibangkitkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa jasmani juga ikut dibangkitkan. Ini kita sebut saja sebagai kubunya Ibnu Rushd. Kita sebut begitu ya. Kubu yang kedua yang mengatakan bahwa jasmani dan rohani lah yang ikut dibangkitkan. Dua-duanya dibangkitkan. Dan ini ditenggarai oleh Al-Ghazali. Nah, jadi masing-masing sudah punya pimpinan, kira-kira begitu sebutnya ya. Pertama Ibnu Rushd, yang kedua Al-Ghazali. Sekarang muncul pertanyaan para kanca. Si kubu 01 ini, kubu 01, kayak apa ya? Kayak pilpres ya. Mohon maaf sekali, saya tidak menggiring Anda untuk masuk ke dalam ranah itu. Tidak ya. Ya, lupakan. Mohon maaf. Tapi memang saya sudah menggunakan kata kubu dari tadi, jadi harus kubu aja ya. Sampai sekarang nggak apa-apa. Karena kata kubu kan bukan hanya dimiliki oleh momentum itu aja ya. Nah, begini.
Lantas apa sih yang menjadi bahan argumen dasar si kubu 01 ini mengatakan bahwa yang akan dibangkitkan itu rohaninya saja. Sementara jasmani mah ya itu mah cuma kemungkinan aja lah, karena Allah maha berkehendak, cuman begitu. Kenapa sih kok bisa begitu? Kan? Saya menemukan jawaban ini dalam kitab Tahafutul Falasifah yang sebetulnya ditulis oleh Imam Al-Ghazali sendiri. Yang karena beliau menyebutkan bagaimana susunan logika para filosof dalam kitab itu untuk mempertahankan argumennya, beliau bilang begini. Karena begini loh, ya. Kehidupan berjalan, kemudian kematian datang. Maka kehidupan itu terpotong. Ya nggak sih? Kehidupan, kematian, terpotong dong. Nggak ada lanjutan dong setelahnya. Artinya, badan dan fisik ikut rusak. Yang tetap hanyalah ruhnya saja. Jiwanya saja. Sementara badan dan fisiknya akan hancur. Terpotong. Oleh karena itu, yang akan dibangkitkan adalah ruhnya saja. Begitu. Nah, kemudian Al-Ghazali dalam hal ini adalah kubu yang mengatakan bahwa tidak hanya rohani saja yang dibangkitkan, tetapi juga jasmani. Beliau mengatakan begini, betul bahwasannya setelah kematian kehidupan itu akan terpotong. Betul, sepakat. Al-Ghazali sepakat dengan itu. Tetapi masalahnya, Allah akan menciptakan kembali jasad tersebut sesuai dengan keadaan yang sebelumnya. Meskipun harus ditanda garis bawahnya. Meskipun menurut Al-Ghazali, penciptaan itu bukan hakikat yang sudah ada sebelumnya. Analoginya begini, kata Al-Ghazali, analoginya begini deh. Ada seseorang yang kaya, kemudian miskin. Ya, awalnya kaya, kemudian dia miskin. Kemudian dia kaya lagi. Ya, ada orang yang hidup, kemudian mati, hidup lagi. Sebentar, kita masukkan analogi ini. Ada orang yang kaya, kemudian miskin, kemudian kaya lagi. Nah, kaya yang kedua, itu merupakan bentuk pengembalian dari Allah. Meskipun kekayaan yang sebelumnya itu tidak lantas menjadi kekayaan yang nomor 2 itu. Nah, ini yang disebut dengan kembali. Menurut Al-Ghazali, kekayaan itu kembali kepadanya. Meskipun kekayaan yang kedua itu bukan merupakan kekayaan yang pertama. Tetapi secara generik itu disebut dengan kekayaan. Karena menurut Al-Ghazali, kembali itu tidak berarti harus merupakan hal yang sama. Bukan harus hal yang sama kembali itu, kata Al-Ghazali. Nah, dari bangunan dasar inilah Al-Ghazali menggugat pendapat yang mengatakan bahwa yang akan dibangkitkan itu rohaninya saja. Ini yang sebetulnya dikritisi oleh Al-Ghazali. Dan sampai sekarang, ini masih bergeming. Sebetulnya bukan cuma itu aja yang menjadi bangunan dasar berpikir masing-masing filosof. Misalkan filosof A berargumen dengan itu saja tidak. Ada argumen-argumen lain yang sebetulnya menguatkan masing-masing pendapatnya itu. Begitu juga dengan Al-Ghazali, dengan argumennya masing-masing. Itu dikuatkan, kemudian dibantah, Terus menerus seperti itu sampai hari ini. Ini berlangsung sampai sekarang. Siapa yang benar? Wallahu a'lam. Hanya Tuhan yang tahu. Kita tidak pernah mengetahui bahwa ini benar, yang ini salah. Ya, sejatinya seluruhnya adalah Tuhan yang maha tahu. Kira-kira begitu para kanca. Kalau misalkan para kanca bisa memilih dari sekarang, silahkan. Dari penjelasan saya yang ala kadarnya ini sama sekali tidak representatif. Jadi teman-teman bisa tentunya melihat bagaimana sumber otoritas yang memperlihatkan bahwa perdebatan ini betul-betul ada. Saya hanya mengantarkan saja, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa melanjutkan ke dalam tahap yang lebih rumit daripada ini. Sekarang, kalian milih kubu yang mana? Kubu 01 atau kubu 02 kah? Tulis di kolom komentar kalau mau ya. Gitu aja. Terima kasih. Sampurasun.